Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, Anda sering dapat SMS pinjaman online? Ya, belakangan tawaran pinjaman online melalui SMS kian marak. Masyarakat mengaku jengkel karena merasa terganggu. Beberapa masyarakat mengaku jumlah SMS penawaran pinjaman online bisa sampai 5 kali dalam sehari dan kerap memenuhi inbox SMS. Meski lebih sering mengabaikan, banyaknya jumlah SMS yang masuk dari nomor asing diakui sangat mengganggu. Sebelumnya pernah nggak sih dapat SMS pinjaman online dari nomor nggak dikenal? Pernah, sering banget. Ngerasa keganggu nggak sih, Kak? Ganggu banget lah, terus dia dapat nomor saya dari mana gitu. Biasanya apa yang dilakuin kalau dapat nomor-nomor kayak gitu? Langsung dihapus atau ngapain? Dalam beberapa hari saya diemin aja sih, tapi kalau udah penuh saya hapus-hapusin semuanya. Oke. Dapat SMS pinjaman online gitu? Sering banget sih, hampir tiap hari. Ganggu nggak sih kayak gitu? Ganggu banget malah, kadang kita nggak jelas itu. Terus SMS juga nggak jelas gitu, kayak dukun, apa gitu, pesugihan, nggak jelas. Kalau untuk pinjaman online sendiri nih, biasanya dibiarin aja, dibales atau langsung dihapus? Tergantung, kalau pesannya kocak itu lagi iseng, dibalas sih. Ini sebenarnya agak terganggu ya, apalagi kalau itu dapatnya bisa sehari dapat 5 kali, itu ganggu banget sebenarnya gitu. Apalagi kalau misalnya lagi kerja atau lagi ada meeting gitu misalnya terus dapat SMS gitu sih ganggu banget sih sebenarnya. Tapi berniat gak sih untuk nyoba pinjaman-pinjaman tersebut nih? Sebenarnya karena mungkin kadang-kadang SMS kayak gitu tuh dapatnya waktunya pas ya, kayak misalnya jelang-jelang akhir bulan dan jelang udah misalnya uang udah mulai sedikit gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih nggak pernah tertarik sih buat nyoba buat pinjaman online. Ya, tidak hanya masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menerima SMS penawaran pinjaman online dengan dana penawaran bervariasi. Menkyu menyebut penawaran pinjaman lewat SMS sebagai tengkulak coming to your handphone. Bagai pisau bermata dua, kemajuan teknologi bisa menolong masyarakat memperoleh dana cepat, tetapi tetap harus hati-hati membedakan fintech ilegal dan legal. Adapun sejak tahun 2018 sampai Februari 2021, Satgas Waspada Investasi SWI telah menutup 3.107 fintech lending ilegal. Ya, lantas sudah sejauh mana upaya regulator memberantas SMS pinjol ilegal? Kita tanyakan kepada Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing. Selamat malam, Pak Tongam. Selamat malam, Bu. Oke, Pak, ini kita tahu yang namanya SMS menawarkan pinjaman udah lama sekali terjadi begitu. Sampai sekarang ternyata masih banyak. Sejauh ini langkahnya untuk memberantas ini apa sih, Pak? Ya, pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa pinjaman online ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor jasa keuangan formal. Namun demikian digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan pinjaman online ilegal. Yeah. Nah, masalahnya di sini. Jadi sejauh ini sampai dengan 2021, sejak 2018, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan 3.107 fintech lending ilegal. Nah, ini sangat besar. Kemudian kenapa muncul terus? Ini juga menjadi hal yang sangat menarik bahwa munculnya penawaran-penawaran entitas ilegal ini kita lihat dari sisi pelaku dengan mudahnya membuat aplikasi, situs web dengan kemajuan teknologi informasi saat ini memang ini sangat-sangat sulit untuk kita kendalikan. Yeah. Yang kedua memang dari sisi masyarakatnya ini adalah masih perlunya kita tingkatkan pengetahuan atau edukasi literasi masyarakat kita agar mereka tetap waspada apabila ada penawaran-penawaran fintech lending ilegal. Okay. Nah, mengenai penawaran melalui SMS, kami pastikan bahwa penawaran pinjaman online melalui SMS dipastikan semuanya adalah pinjaman online ilegal. Karena apa? Karena pinjaman online yang terdaftar atau berizin di OJK dilarang melakukan penawaran melalui SMS tanpa melalui persetujuan konsumen. Jadi penawaran-penawaran SMS, pinjaman online melalui SMS dipastikan adalah penawaran-penawaran ilegal. Oleh karena itu masyarakat apabila ada menerima penawaran dari SMS untuk pinjaman online itu dipastikan akan merugikan apabila diakses. Oke, nah, baik. Silakan, pertanyaan Pak. tadi bahwa dari mana sebenarnya nomor kontak kita diperoleh sehingga dengan mudahnya mereka mengirim SMS ke kita. Dari berbagai pengaduan yang kita lihat bahwa data-data kontak kita itu bisa diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya bisa pada saat kita belanja dengan mengisi nomor HP, bisa juga pada saat mengikuti undian, atau bisa saja nomor HP kita itu ada pada HP teman kita yang pinjam pada pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal ini selalu meminta semua data di HP atau kontak di HP bisa diakses. Nah, ini sumber-sumbernya ini bisa diperoleh untuk mengirim SMS kepada kita.
Apa yang harus kita lakukan? Tadi selain menghapus pesan tersebut, kita sebaiknya memblokir semua nomor-nomor tersebut supaya tidak bisa digunakan untuk mengirim pesan kembali kepada kita. Dan juga kita saat ini ada fasilitas dari Kemenkominfo. Kita juga bisa mengadukan ke Kominfo melalui email aduankontan@kominfo.go.id, dan apabila nomor tersebut banyak diadukan, maka Kominfo akan berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya memblokir nomor-nomor tersebut. Nah, ini yang bisa kita lakukan apabila kita menemukan SMS melalui untuk penawaran pinjaman online. Oke, tapi sejauh ini Pak masih banyak gitu SMS yang masuk 5 kali sehari itu ganggu sekali sih Pak. Saya sendiri juga suka menerima itu, udah saya blokir, nanti ada lagi tuh nomor baru menawarkan hal yang sama misalnya. Nah ini gimana Pak, sejauh ini kan setahu saya tahun lalu juga sudah koordinasi ya dengan provider, kemudian juga dari Kemenkominfo tadi sudah Anda sebutkan. Bagaimana lebih efektif lagi supaya yang begini tuh nggak nyampah di inbox SMS? Iya, ini tentu kerjasama dari berbagai pihak. Tadi dari Satgas Waspada Investasi berupaya untuk memblokir situs web aplikasinya dan juga mengumumkan ke masyarakat daftar fintech lending ilegal. Dan kita juga menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian apabila diduga tindak pidana di sana akan dilakukan proses hukum. Dan juga kita juga sudah berkoordinasi dengan Kominfo mengenai pengiriman SMS ini. Namun demikian memang kesulitannya adalah bahwa ini bisa secara pribadi dari pelaku ini mengirim SMS ke kontak kita. Nah ini sama juga dengan bagaimana mereka mengirim pesan secara pribadi, karena nomor-nomor kita itu ini sumbernya itu yang perlu kita lihat sebenarnya. Namun demikian ini kita respon, tadi saya sudah katakan bahwa peran serta masyarakat untuk selalu memblokir dan tidak akses kepada penawaran pinjaman online melalui SMS ini merupakan suatu hal yang kita harapkan, karena bagaimanapun juga apabila masyarakat kita tidak akses atau tidak pernah merespon, itu kami yakin bahwa akan mengurangi niat mereka untuk melakukan pengiriman SMS ini. Jaminan keamanan data gimana sih Pak sampai sekarang untuk regulasinya? Ini juga menjadi hal yang menarik bahwa saat ini jaminan data pribadi itu diatur di dalam Undang-Undang ITE, dan juga akan dilakukan perubahan untuk penguatan jaminan data pribadi tersebut. Namun demikian kita perlu tingkatkan edukasi ke masyarakat. Karena apa? Kami melihat bahwa banyak juga para peminjam yang meminjam di pinjaman online ilegal itu secara sadar memberikan semua izin untuk kontak data-data yang di HP, yang di mana itu kontaknya sangat banyak. Nah ini juga bisa sangat merugikan orang lain yang tidak mengetahui bahwa rekan-rekan yang meminjam ini juga memberikan informasi mengenai kontak di HP dari yang bukan meminjam. Tentu ini sangat menjadi masalah nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Tongam. Yang jelas tadi saudara sudah dipastikan kalau Anda menerima SMS menawarkan pinjaman itu jelas ilegal. Dan mungkin yang kedua yang bisa kita lakukan, blokir nomor tersebut. Karena sampai sekarang mungkin untuk meredam itu 100% masih butuh upaya gitu ya Pak Tongam. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama Pak Tongam. Selamat malam, sehat-sehat selalu.